Jadi, lu ingin bisnis rumahan lu tuh bisa berkembang dan penjualannya meningkat 10 kali lipat dengan hanya melakukan beberapa langkah mudah. Ditambah lagi brand bisnis lu kepengen bisa lebih dikenal di lingkungan sekitar dan juga di target market lo. Kebanyakan mentor-mentor bisnis di luar sana mengajarkan dengan cara-cara yang ya lumayan rumit dan juga diajarkan untuk iklan berbayar. Padahal gimana mau mengiklan kalau lu sendiri bisnisnya belum jalan. Nah, di video kali ini gue akan share kepada lu dan tunjukkan kepada lu semua bagaimana agar bisnis lu bisa lebih dikenal dengan menggunakan internet gitu ya, dengan cara-cara yang simple, gratis gitu ya, dan actionable, lu bisa lakukan gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini gue juga akan berikan kepada lu semua giveaway dari ayam bakar buah Jasri. Are you ready? Halo, saya Omar. Saya adalah seorang digital marketer, seorang business coach yang membantu para pebisnis untuk meningkatkan bisnisnya 4 kali lebih baik. Anda berada di channel yang tepat jika Anda ingin mengembangkan bisnis Anda dengan cara mudah dan tersistem. Klik subscribe button dan loncengnya agar Anda tahu ketika saya membuat video terbaru di channel ini, Anda mendapatkan notifikasinya. Oke, sebelum saya ke materi, yuk tonton dulu review saya tentang ayam bakar buah Jasri berikut ini. Yes, kali ini gue mau review dulu ayam bakar buah Jasri yang ownernya adalah Bang Ading, sohib gue ya. Ini gue barusan dikirim paket ayam bakar buah Jasri. Kita buka dulu ya. Nah, karena gue dapetnya paket promo di masa COVID ini gitu ya, gue dapet ini sabun, boleh nyebutin merek ya? Dapat sabun lah nih, sabun antiseptik lah gitu ya. Wes, keren banget. Nah, kita buka dulu paketnya. Jadi selama masa promo lo dapat tadi sabun antiseptik tadi. Nah, infonya sih ketika timnya Bu Haja sering ngirim ayam bakar ini, itu udah ngikutin protokol kesehatan. Jadi aman gitu ya. Tadi juga sih ada dua. Nah, di sini kita lihat ini ya tuh ada logonya. Ini yang gue dikirimin ini adalah ayam bakar, ayam broiler bakar. Jadi menunya dia tuh ada 4 ya. Ada Aibrobak, Aibrogor, Aikambak, sama Aibropes. Itu ayam broiler bakar, ayam broiler pepes, ayam broiler goreng, sama ayam kampung bakar. Nah, yang gue dikirimin ini adalah ayam broiler bakar. Lihat nih, mantap ya. Dapat sayurnya, lalapnya ya, dapat lalapnya. Ini nih yang ngeri nih ya. Sambelnya ini, kalau gue denger dari teman-teman yang udah pernah order, dahsyat. Nah, terus nih ada ayam bakarnya tuh. Dilihat dari teksturnya aja udah dahsyat ya. Nah, ini teman-teman kelebihannya si Aibrobak Bu Hajasri ini, dia itu matangnya sempurna gitu ya. Kalau mungkin kita pernah ya ngebeli ayam bakar gitu ya, itu dalamnya tuh masih ada kayak apa namanya, darah-darahnya gitu. Jadi nggak sempurna matang gitu. Nah, kalau si Aibrobak ini dia dibuatnya memang sudah matang sempurna. Makanya lu kalau mau order tuh harus H-1 karena dia buatin dulu gitu ya. Dan kerennya lagi nih, lu bisa simpen dia di kulkas ya. Dalam mungkin 2 hari maksimal lu bisa angetin lagi, rasanya itu tetap enak gitu ya. Nah, di sini gue mau cobain ya. Tar dulu. Ini kita buka. Tadi udah cuci tangan ya. Kita cobain
sambalnya. Lezatos itu ya. Oh ya, terus ini ayam bakar ini dibuat dari apa sih gitu ya? Kalau yang ayam brobrak ini karena dia ayam broiler, ya itu dari ayam broiler. Atau kalau lo mau mesen yang ayam bakar juga ada, ya lo bisa yang bikin versi ayam kampung bakarnya gitu ya. Pakai kecap, terus juga bumbu-bumbu rempah Nusantara. Ya, resepnya Bang Ading nih gitu loh, turun temurun gitu ya. Jadi kalau lo mau tahu lebih detailnya seperti apa, nanti lo bisa lihat di deskripsi. Oh iya, kalau misalkan lo mau ada acara, lo mau ada kumpul-kumpul gitu ya. Tapi mungkin nggak sekarang kali ya. Atau mungkin lo mau buat keluarga lo gitu ya. Ada kumpul-kumpul keluarga, lo bisa pesan minimal 20 paket ya. Dan seperti tadi gue bilang, H-1 mesennya. Jangan hari ini mau, terus hari ini dikirim gitu ya. Dan ini bisa dikirim ke Jabodetabek gitu ya. Untuk harga detailnya nanti ada di caption sama di deskripsi. Seperti itu ya. Jadi cobain ayam broiler bakar, ayam brobak Bu Hajasri, top banget. Nah, jangan kemana-mana dulu karena gue mau kasih ke lu semua giveaway gitu loh. Jadi subscribe Bang Omar nanti dapat giveaway nih. Ada 2 ayam bakar Bu Hajasri ya. Caranya gimana? Gampang banget. Teman-teman tinggal like, komen, sama subscribe ya channel Bang Omar sama video ini. Terus yang paling utama, komen di bawah video ini. Enak ya Bang? Enak tuh Bang gitu, jangan enak tuh Bang gitu. Lu komen di bawah enak tuh Bang, nanti gua akan random pilih ya. Setelah lu nanti diputuskan jadi pemenang, tinggal nanti info alamat rumah sama nomor handphone, nanti kita kirim. Lu tinggal bayar ongkos kirimnya aja ya. Nanti ayam bakarnya gratis gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman juga, karena gue akan ada beberapa materi ke depan di video gue ini akan membahas tentang lokal bisnis ya. Makanya jangan kemana-mana dulu, karena gue akan bahas detail bagaimana sih bisa memasarkan produk-produk seperti ayam brobak ini untuk bisa lebih bagus optimasinya. Stay tune. Menarik ya? Jangan lupa komen enak tuh Bang agar bisa menang ayam brobaknya. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang bagaimana mengoptimasi lokal bisnis Anda dengan menggunakan online marketing. Gue akan mulai dengan apa saja yang harus disiapkan ketika optimasi penjualan melalui online. Dan cara yang gue share ini tanpa menggunakan iklan berbayar alias gratis. Di sini gue akan jelaskan secara umum saja. Untuk detailnya teman-teman nanti bisa Google atau menggunakan YouTube. Ya, hal yang perlu Anda lakukan yang pertama adalah riset keyword. Ya, riset keyword adalah cara lu melihat kata kunci apa saja yang diketikkan oleh calon pelanggan lu di Google. Jadi bisnis lu harus ada di Google ya, agar ketika produk lu dicari oleh konsumen lu, halaman bisnis lu dapat ditemukan oleh mereka. Caranya yang paling sederhana, lu ketik di Google kata kunci, karena kita mau jualan ayam bakar nih misalkan ya, kita ketik ayam bakar plus lokasi ya. Kalau Bang Ading kan dia rencananya mau jualannya di Jabodetabek, maka kita coba nih misalkan ayam plus bakar plus lokasi misalkan Jakarta gitu. Nanti kita lihat itu persaingannya seperti apa, kemudian kontennya apa aja di situ, sehingga nanti kita bisa mendapatkan ide-ide, kita bisa mendapatkan riset ya, analisa data itu yang terkait dengan ayam bakar gitu loh. Nah, langkah selanjutnya kita kumpulkan kata-kata kunci tersebut yang nanti kita akan gunakan, bisa untuk buat artikel, bisa untuk hashtag, untuk tag gitu ya, untuk keperluan kita selanjutnya nanti. Berikutnya, membuat konten. Konten yang dimaksud di sini adalah copywriting, gambar, foto. Untuk membuat konten yang tepat, lu harus melakukan yang namanya riset target market atau disebut juga dengan persona. Persona ini adalah who atau siapa target market yang mau lu tuju.
Dengan mengetahui siapa target market lo, maka kita akan mendapatkan ide bagaimana membuat pesan atau message kepada target market kita dengan konten yang tepat. Dalam hal ini, lu cukup menentukan target market lu, cowok atau cewek, usianya berapa, lokasinya, ya terutama ini target market yang mau lu tuju ya. Kalau tadi kan Jabodetabek misalkan, ya. Lalu mereka kumpulnya di mana? Mereka menggunakan sosial media apa? IG, Facebook, YouTube, atau TikTok. Setelah itu, lu buat copywritingnya. Sekarang gue kasih contoh ya. Misalkan tadi lu mau jual ayam bakar Bu Hajah Sri. Ya, target market ibu-ibu. Nah, ini salah satu ya. Sebenarnya ada banyak nanti tuh. Yang pertama ibu-ibu misalkan. Karena membantu meringankan pekerjaan mereka memasak. Nah, contohnya itu ya. Itu alasannya orang membeli. Usia 25 sampai 45 tahun. Karena ini usia-usia mereka menggunakan sosial media. Lokasi Jabodetabek, ya. Akun sosmed yang mereka gunakan IG dan WA. Nah, di sini lu cukup fokus di 2 platform sosial media tersebut. Nanti baru kita kembangkan ke yang lainnya. Terus bagaimana membuat kontennya? Gue akan share cara simpelnya. Untuk copywriting, misalnya lagi males masak, Mam, beli dong ayam bakarnya biar bisa kenyang sekeluarga seharian. Saya akan buatkan materi khusus tentang simple copywriting di video-video berikutnya. Oleh karena itu, subscribe biar nanti dapat notifikasi kalau saya update tentang copywriting. Berikutnya adalah ide konten yang harus lo siapkan. Foto produk dan video produk. Di sini lu bisa menggunakan tenaga profesional, ya, orang yang ahli dalam membuat video tentang produk ataupun fotografer, ya, kalau lu punya anggaran. Tapi kalau nggak punya, ya bisa lu lakukan sendiri. Ada banyak tutorial bagaimana membuat foto produk yang bagus, membuat video produk yang bagus. Ya, kemudian yang berikut adalah proses pembuatan dari produk lo. Nah, ini untuk apa? Sebenarnya dengan lu membuat konten terkait dengan hal ini, sebenarnya itu untuk meningkatkan trust dari calon pembeli lo. Di situ lu akan tunjukkan bagaimana misalkan produk yang lu gunakan tuh aman dari sisi kesehatan, kemudian juga bersih, kemudian juga proses pembuatannya juga higienis. Itu akan menambahkan kepercayaan dan keyakinan calon pembeli lo. Berikutnya apa lagi? Lu buat proses packagingnya. Jadi kalau ada yang order, lu fotoin atau lu videoin bagaimana proses packagingnya sampai deliverynya. Bahkan kalau perlu ketika barang sudah diterima oleh konsumen, lu minta sama mereka untuk membuatkan fotonya atau videonya. Sekaligus lu bikinin testimoninya. Seperti itu. Yang berikutnya apa yang lu mesti siapin? Materi-materi terkait promo. Jadi lu siapkan promosi apa saja ya, makanya dibuat nanti selama 1 tahun. Ya, ada event apa aja yang terkait yang bisa lu jadikan momentum untuk memberikan promo, lu sudah rencanakan dari jauh-jauh hari. Kemudian konten apa lagi? Ya, tentunya ini yang paling penting kalau gue bilang. Jadi kita nggak setiap kali kita posting adalah tentang jualan. Makanya lu mesti siapkan tips, lu mesti siapkan tentang cerita-cerita, tentang strategi atau apapun lah yang terkait dengan produk lo, tapi bukan tentang jualan, lebih kepada knowledge, kemudian tips-tips seperti itu tadi. Nah, catatan ketika membuat copywriting itu better lu tuh ambil angle-nya dari sisi storytelling, karena di sosial media kalau gue lihat orang-orang tuh lebih seneng lu berbicara tentang satu alur cerita sehingga lebih cair dan lebih mudah diterima oleh orang. Oke, langkah yang berikutnya adalah lu membuat akun Gmail. Nah, ini sih gue yakin dari lu semua rata-rata udah punya ya akun Gmail ya. Ya, karena nanti kita akan gunakan ke beberapa hal lainnya. Berikutnya adalah membuat website. Nah, ini membuat website ini banyak orang, aduh, Bang, gue gue tuh gaptek gitu loh.
Gimana caranya bikin website? Nah sekarang tuh kalau gue bilang sih ini udah wajib banget ya lu mesti punya website ya. Karena ini ibaratnya toko lu gitu loh. Lu harus punya website gitu loh. Kalaupun gratisan juga nggak apa-apa. Yang penting lu punya web dulu, lu latihan di situ ya. Lu bisa pakai yang gratisan kayak WordPress, ada Blogspot, bisa pakai Wix, macam-macam lah gitu. Tapi mungkin untuk pemula lu bisa pakai Blogspot atau WordPress. Ya, seperti itu. Intinya lu bikin web. Ya, caranya gimana itu gampang banget, tinggal lu cari aja di Google sama di YouTube. Ini Bang Omar refernya ke Google sama YouTube aja. Iya, karena kalau gue sampein di satu video ini nggak cukup waktunya. Kemudian berikutnya adalah membuat akun sosial media. Nah, ini yang penting nih ya, karena lu berbicaranya lokal bisnis, maka yang penting-penting itu adalah yang pertama, lu buat Google My Business karena ini nanti terkait sama lokasi dari bisnis lo, ya. Lu punya warung di situ atau lu punya rumah mungkin ya, base camp lu rumah gitu ya, untuk tempat lo nyetok itu di rumah, gunakan Google My Business sehingga nanti lu bisa terverifikasi lokasi lo. Jadi orang nanti ketika mencari di Google yang ketemu adalah lokasi lo gitu loh. Nah ini keren banget nih secara SEO, secara search engine optimization, Google My Business itu cukup bagus gitu ya. Ini juga gampang kok bikinnya, lu tinggal login ke akunnya business.google.com gitu ya. Di situ nanti lu akan bisa mendapatkan lokasi lu atau maps lu, titik maps lu di situ gitu. Kemudian berikutnya adalah Facebook. Facebook juga penting karena kalau gue sih nyaman banget pakai Facebook karena gue bisa banyak cerita gitu ya. Perihal nanti kita pakai yang lainnya, tapi Facebook nih kalau menurut gue cukup bagus karena di situ ada Facebook fanpage, ada Facebook group yang bisa lu optimalkan juga gitu ya. Terus apa lagi? IG juga bagus banget ini. Kan tadi juga di awal kita bilang kita mau fokus di IG sama di WA ya kayak gitu. Terus apa? YouTube juga penting. Ya kalau menurut gue lu mesti dari sekarang punya akun YouTube. Kebanyakan orang bilang, belajar YouTube tuh susah banget gitu. Enggak. Kemarin gue coba riset gitu ya ke teman-teman gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih akun-akun YouTube tuh yang isinya tuh simple gitu, tapi kok subscribe-nya bisa banyak gitu. Ternyata banyak banget ya. Ada yang cuman cuman sehari-hari dia men-shoot kegiatannya dia itu ternyata bisa banyak subscribernya. Ini nanti kita akan bahas ya tentang YouTube tersendiri seperti itu. Oke, nah ini yang paling penting sebenarnya nih di poin yang ke-6, membuat WA bisnis. Jadi kalau selama ini lu pakai WA yang biasa, lu upgrade ke WA bisnis supaya bisa optimal. Nah, sebenarnya ini nih video kali ini intinya adalah gue pengen kasih lu materi tentang WA bisnis gitu ya. Walaupun simple tapi ini mudah-mudahan bisa menjadi guidance lu dalam meningkatkan bisnis lu. Oke. Di WA marketing ini kalau saran gue lu siapkan minimal misalkan 30 konten ya. Jadi prepare nih untuk lu taruh di WA story. Jadi ini keren nih karena lu bisa bikin satu konten tapi dia bisa lu pakai di IG, bisa lu pakai di FB juga gitu ya. Karena story ini kan mirip-mirip tuh ukurannya tuh antara IG dengan WA dan juga Facebook gitu. Nah, jadi lu prepare nih untuk WA story, siapkan minimal 30 konten. Banyak banget dong Omar. Iya, lu mau bisnis lu gede, mau lu banyak orderan, lu cuma bikin konten 2. No man. Lu mesti kerja keras ya. Minimal lu bikin dulu 30 konten ya, supaya nanti bisa ada dampaknya gitu. Terus lu desain dengan Canva, itu yang paling gampang kalau menurut gue ya. Tapi ada juga Snappa, ada banyak lah, bisa pakai Photoshop segala macam. Tapi itu kan susah gitu ya. Nah, dengan Canva lu akan mudah mengerjakannya. 30 tadi itu sih ya setengah jam lah lu kerjain tuh bisa jadi gitu. Kemudian buat juga story ads-nya. Maksudnya gimana? Jadi lu mesti punya flow-nya lah gitu loh. Misalkan lo jualan ayam bakar ya, tadi kan 10 tentang tips dulu ya, tips bagaimana makan siang yang enak ya, masukin ayam bakarnya di situ ya. Terus 10 konten tentang promonya, jadi lo kalau mau pesan seperti ini gitu ya.
terus bikin lagi 10 kontennya lagi tentang testimoni, lu kumpulin testimoni dari teman-teman lu yang udah beli gitu ya, kayak gitu. Nah itu diulang-ulang terus nanti setiap hari, karena kalau gue ngelihat nih WA story ini keren banget gitu loh ya. Terus yang keempat tipsnya adalah jangan spamming, never ever spamming di grup-grup. Ini gue suka sebel gitu ya ngeliat orang tuh, kita lagi di grup lagi kasih ngobrol, tiba-tiba jedet jualan gitu loh. Emang nggak ada salahnya sih, itu teman kita juga gitu. Tapi kadang-kadang kalau menurut gue itu mengganggu. Lu nggak ada hubungannya apa-apa, tiba-tiba lu jualan gitu loh. Belum tentu gue butuh gitu loh. Tapi kalau tadi di story kan nggak ngeganggu, tapi orang akan ngelihat. Nah caranya gimana? Caranya ya di langkah yang berikutnya, di grup lu banyak cerita aja, cerita tentang usaha lo, tentang bisnis lo gitu ya. Terus dengan cara-cara kayak ngobrol gitu loh. Terus lo arahin dia untuk ngelihat story lo. Ya itu jauh lebih bagus sih kalau gue bilang, ketimbang lo ya spamming di grup-grup gitu ya. Oke. Begitu ya. Walaupun sekali-sekali nggak apa-apa sih lo ngiklan juga di grup, nggak apa-apa. Tapi jangan setiap hari lo isinya jualan aja gitu loh. Oke. Setelah itu ada kontak yang ngontak lo gitu ya, mereka tertarik ya, kumpulkan dalam WA broadcast. Nah di sini nih sebenarnya ada ilmunya juga. Ketika lo nge-broadcast itu tadi juga jangan isinya jualan aja gitu loh. Orang di broadcast isinya jualan terus juga, siapa sih lo gitu loh, ujung-ujungnya cuman ngebeli jualan aja gitu loh. Tapi nanti ada cara follow up dengan cara yang santun dan soft gitu ya. Misalkan nih ada orang yang pertama kali ngontak lo, terus tiba-tiba dia nanya-nanya, setelah itu dia belum tertarik gitu ya, nggak apa-apa ya, nanti lo nextnya lo broadcast ke dia tentang apa, yang ngingetin lah, halo mas apa kabar, gimana kemarin kok nggak jadi ini, kira-kira ada yang bisa gue bantu gitu. Nah sequence seperti itu lo mesti siapkan. Jadi lo mesti siapkan teks jawaban untuk setiap kontak yang menanyakan produknya ke lo, supaya nanti conversion rate-nya ya, orang yang tadi cuma nanya-nanya menjadi pembeli lo itu menjadi semakin banyak. Oke guys, itulah yang bisa gue sampaikan ya, cukup menarik ya. Semoga bisa lo praktekin ilmu sederhana ini. Nah pastikan brand lo bisa tersebar di lingkungan sekitar dengan menggunakan online marketing. Dan perlu diingat juga bahwa keberhasilan akan bisa lo dapatkan kalau lo serius dan action secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya. Oh ya, buat lo yang serius ingin membangun bisnis rumahan dan ingin mendapatkan hasil yang optimal, pastikan lo ikutin kelasnya SB1M ya. Saya ada kelas bisnis online yang bisa lo ikutin. Walaupun lo nggak punya sama sekali pengetahuan tentang bikin website gitu ya kan, kemudian FB Ads gitu loh, hal-hal teknis lainnya, itu lo akan bisa karena diajarkan step by step. Gue taruh linknya di bawah ini, di deskripsi di bawah ini gitu ya. Pastikan lu klik dan mendaftar di sana untuk mendapatkan tips-tips keren lainnya. Itu loh. Dan paling utama lu bisa dapatkan komunitas di situ. Oke, dan jangan lupa tadi dari video tadi untuk lu komen enak tuh bang, nah, ya, biar dapetin giveaway-nya. Enak tuh bang, enak tuh bang, gitu loh. Oh ya, komen juga tentang apa yang sudah lo dapatkan dari video ini, ya, kemajuan apa yang sudah lo dapatkan dengan lo menonton video ini, dan lo bisa sampaikan juga di komen, ya, agar gue bisa tahu video ini seberapa jauh manfaatnya buat lo. Gue tunggu komennya sekarang. Thank you semuanya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Tontonin terus video-videonya Bang Omar. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.